Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kabar kalian pagi hari ini? Sehat, diberkati oleh Tuhan, dan bersuka cita. Itulah kerinduan kita bersama-sama. Itulah doa kita bersama-sama. Ada kekuatan dan ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Ya, kita siapkan hati, siapkan pikiran, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji Dia, berdoa dan mendengar firman. Mengapa ini harus kita lakukan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan, hari ini juga kita akan beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, supaya ibadah kita benar-benar sampai kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan fokus dan konsentrasi berdoa, bahkan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kepada kami. Terlebih-lebih Engkau memberi kehidupan kepada setiap kami. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga setiap kami dimanapun kami berada diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersuka cita bersama-sama. Bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam puji-pujian kita. Sudah sekian lama kita tidak bertemu dengan teman-teman kita di gereja, kita tidak bisa kumpul ya. Tetapi teman-teman kita yang dari rumah, mereka akan memuji Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama memuji Tuhan ya, dengan sukacita dan penuh syukur. Yuk kita saksikan teman-teman kita memuji nama Tuhan dan kita semuanya juga ikut memuji Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan hati kita pun Tuhan Yesus mengetahui. Kita berikan pujian yang terindah untuk Tuhan. Mari kita saksikan pujian teman-teman kita dan kita sambil memuji Tuhan. Yesus padamu ku berseru. Kalian mau nemani Nagita nyanyi enggak?
Yuk ikutin terus nyanyinya. Tapi jangan lupa dulu nih subscribe semua ya. Ayo kita nyanyiin sebuah lagu barunya Nagita. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkatimu. Ayo. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tiba saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan di hati kita, di pikiran kita,
Sebab firman itulah kekuatan bagi setiap kita. Ya, sebelum mendengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya setiap kita dimanapun berada diberikan pengertian oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami pun rindu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan berkatilah kami sehingga firman boleh kami pahami dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Anak-anak yang punya Alkitab, disiapkan Alkitabnya dulu, ya. Yang ada handphone, ya ada Alkitabnya juga boleh dibuka. Pokoknya pagi ini mulut kita mengatakan tentang firman, mata kita melihat tentang firman, hati kita merasakan tentang firman, sehingga firman itu menjadi berkat bagi Bu Nini dan bagi anak-anak yang ada di rumah, ya. Kita buka di dalam kitab Injil Yohanes, sekali lagi kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya. Yohanes pasal yang ke-14 dan ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17, ya. Sudah ketemu anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya. Yuk kita baca, ya. Sungguh-sungguh bacanya, ya, karena ini perkataan firman, perkataan Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, ya. Apa yang diberikan? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadikan dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik, di dalam penyampaian firman pagi hari ini, Bu Nini ini berdiri di sebelah pohon jeruk Bali, ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat pohon ini, anak-anak. Kalau kalian perhatikan dari bawah, ya, anak-anak lihat apa ini? Ya, ini adalah batang. Kalau kita naik ke atas, kita akan melihat ini adalah daun, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dan tumbuhan ini bertumbuh subur dari pendek, tinggi dan akhirnya tinggi, ya, melebihi ketinggian Bu Nini. Nah, ada apa ya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Kok tanaman ini bisa hidup tinggi dan subur? Nah, tentunya anak-anak, tanaman ini bukan hanya di batang sampai di pohon saja, tetapi ada sesuatu yang menopang dari bawah pohon ini. Yaitu apa anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Adakah yang tahu di rumah sebelum ada batang di bawahnya ada apa ya anak-anak ya? Yang supaya pohon itu bisa hidup. Ada yang tahu? Nah, anak-anak, ternyata pohon ini bisa hidup, bisa tinggi, bisa bertumbuh, itu karena ditopang oleh akar yang kuat, anak-anak. Akar yang kuat, ya. Di bawah sini, ya, di bawah batang ini anak-anak tidak bisa melihat. Tetapi di sini ada kekuatan akar yang membuat pohon ini bisa hidup. Yang membuat pohon ini bisa subur di bawah sini, di dalam sini. Sekali lagi ada akarnya, ya. Tanpa akar tumbuhan tidak akan bisa bertumbuh subur, bahkan tidak mungkin bisa hidup. Nah, lagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ini Bu Nini berdiri di sebelah
tembok ya. Ini anak-anak bisa melihat ya. Ini ada gedung, ada bangunan. Pernahkah anak-anak, ayo nih Bu Nini bertanya, jalan-jalan ya di sebuah mall, di sebuah gedung yang tinggi, di sebuah gedung yang megah dan istimewa ya dan luar biasa. Pernahkah kalian jalan-jalan ke sana? Nah, anak-anak, saat kalian melihat gedung yang tinggi, yang megah, yang mewah, sehingga sampai kalian, itu gedung itu tingkat berapa yuk? Lebih dari 3, 4, 5, sampai 10 tingkatnya. Kok gedungnya bisa tinggi? Kok tidak roboh ya? Ada apa ini? Anak-anak, nah ada yang tahu ayo kenapa gedung bisa bisa berdiri tinggi ya? Bisa sampai tingkatnya 10 lebih mungkin ya anak-anak ya. Sampai kalian melihat itu, ya ampun luar biasa gedungnya tinggi sekali ya. Nah, tidak tahukah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Gedung yang tinggi tersebut dapat dibangun tinggi, dapat dibuat tingkat yang bagus sekali. Itu karena di bawahnya juga ada satu pondasi yang kuat. Rumah tanpa pondasi yang kuat, maka rumah itu tidak akan mungkin bisa berdiri, bahkan bertingkat-tingkat ya. Tetapi dengan adanya pondasi yang kuat, rumah terus bisa berdiri terus dan megah dan tidak runtuh ya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gedung ini, di bawah anak-anak tidak bisa melihat, tetapi di gedung ini ditopang oleh satu pondasi yang kuat. Tanpa pondasi yang kuat, maka gedung itu tidak akan mampu berdiri menjulang tinggi sehingga kalian bisa berkata, gedungnya tinggi sekali, luar biasa, aku belum pernah naik ke atasnya. Sekali lagi, gedung bisa tinggi karena ditopang oleh pondasi yang kuat. Anak-anak, kalau hari ini kita bisa hidup, bisa kuat, bisa sehat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kita bisa tertawa-tawa, kita bisa bersuka cita. Tidak tahukah kita bahwa sebenarnya kita ini ditopang oleh sesuatu yang tidak kelihatan? Siapa yang menopang kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Seperti pohon ditopang oleh akar yang kuat. Seperti gedung ditopang oleh pondasi yang kuat. Sekarang siapa yang menopang kita? Sekarang siapa yang menolong kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa apabila kita mengasihi Tuhan, apabila Bu Nini sayang sama Tuhan, apabila kalian sayang dan setia sama Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong dan menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita bisa kuat, kita bisa sehat, kita bisa bersuka cita. Itu bukan karena kekuatan kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada penolong yang tidak kelihatan. Ada penolong yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Dan penolong itu adalah roh kebenaran. Luar biasa ya anak-anak. Tuhan itu begitu mengasihi kepada kita. Bukan hanya memberikan sesuatu yang bisa kita lihat. Tetapi jauh dari itu pun Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita dengan mengirimkan roh penolong. Roh penolong itu menyertai kita dimanapun kita berada ya anak-anak. Yang namanya disertai itu diiring terus ya. Kita di sana Tuhan ada di sana, kita di sini Tuhan ada di sini. Kita berjalan kemana saja yang namanya disertai ya. Seperti anak-anak disertai oleh ibunya, dituntun sama ibu, sama bapaknya, didampingi terus. Tidak tahukah kita sebenarnya anak-anak dan Bu Nini itu selalu didampingi terus sama Tuhan, dituntun, disertai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak bisa melihat anak-anak. Seperti tadi, pohon ada akar yang kuat, akarnya tidak kelihatan, tapi akar itu penting sekali. Demikian juga kelihatannya kita sendirian, tetapi sebenarnya tidak. Tuhan menyertai kita dan memberikan rohnya untuk ada di dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa mengenal Dia anak-anak ya, tetapi kita bisa mengenal akan Dia.
Karena apa? Karena roh itu ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita. Itulah janji firman Tuhan. Roh Allah akan diam di dalam hidup Bu Nini dan di dalam hidup kalian. Satu syaratnya, kita harus mengasihi. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Sehingga hari ini kita diingatkan kembali akan cinta kasih kepada Tuhan ya. Yuk mengasihi Tuhan, yuk taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena sekalipun dia tidak kasat mata, tidak kelihatan, tidak bisa kita raba, tetapi dia selalu ada dan dia hadir menyertai dan di dalam kehidupan kita ya anak-anak. Jadi tetap setia, tetap berdoa, memuji Tuhan, sekalipun dari rumah jangan tinggalkan peribadahan. Ya, terus beribadah. Apalagi kalau kamu mau ke gereja, boleh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, Tuhan berkati, tetap mengasihi Tuhan sehingga Tuhan menyertai Bu Nini dan kalian di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kembali kepada kami untuk mengasihi Engkau, untuk mencintai Engkau. Sebab sebenarnya Engkau selalu ada untuk kami. Sekalipun mata kami tidak bisa melihat, mungkin kami tidak bisa meraba, tetapi Engkau nyata dan Engkau hadir. Dan Engkau senantiasa diam di dalam hidup kami. Terpujilah akan Engkau ya Tuhan, kiranya sukacita, damai, sejahtera, dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekolah minggu kita pagi hari ini telah selesai. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat atas hidup kita. Ya, dimanapun ayo kita kasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, selamat hari minggu. Ya, yuk Tuhan berkati kalian semuanya. Amin.